Oke, baiklah, kita mulai lagi, kita lanjutkan kuliah kita yang kemarin. Selamat pagi, sehat semua buat kita ya, sehat selalu gitu. Jaga kesehatan, jangan lupa sarapan ya. Walaupun kuliah pagi tapi tetap sarapan ya, biar semangat sedikit. Oke, kita lanjutkan kuliah kita yang kemarin ya. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kuliah kita. Kita sekarang masuk ke instrumen dan akuisisi dari sel potensial. Di kuliah sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi tentang sumber-sumber potensial. Jadi cukup banyak sumber potensial yang bisa menyebabkan perubahan potensial ya, ataupun nilai potensial yang tertentu di suatu fungsi posisi, dan juga ada juga sumber-sumber potensial yang menyebabkan potensial itu berubah sebagai fungsi waktu. Jadi kemarin sudah kita bicarakan bahwasanya ada dua cara pengukuran, yaitu pengukuran yang time domain begitu ya, di semacam monitoring kita melakukan pengukuran potensial sebagai fungsi waktu, tapi kita juga bisa melakukan pengukuran yang space domain ya, jadi pengukuran potensial sebagai fungsi frekuensi. Nah, di kuliah ini nanti kita akan lanjutkan tentang alat dan teknik pengukurannya secara lebih detail. Nah, yang pertama tentang alat ukur SP, itu tentu saja kita kemarin sudah menyinggung sedikit bahwasanya alat ukur SP itu adalah voltmeter saja. Jadi voltmeter DVM begitu ya. Kemarin juga kita sudah sampaikan bahwasanya voltmeter itu harus memiliki input impedance yang besar. Jadi ini gambar ilustrasinya ya. Jadi voltmeter atau DVM itu biasanya ada beberapa colokan, tetapi untuk pengukuran potensial itu ada dua colokan. Yang satu kutub itu dikenal dengan ground begitu, biasanya ada lambang ground begini ya, kayak pohon beringin kebalik gitu. Kemudian juga yang satunya lagi colokan untuk yang data ya, yang bukan ground. Nah, kita juga menggunakan itu sama seperti itu karena yang kita ukur adalah beda potensialnya. Nah, voltmeter ini harus memiliki input impedance yang besar mestinya, karena supaya arus yang diambil itu sesedikit mungkin. Kemudian yang kedua, itu voltmeter mestinya dapat membaca beda potensial negatif, karena beda potensial yang kita ukur atau tegangan itu artinya adalah beda potensial ya, karena tegangan yang kita ukur itu bisa plus, bisa negatif, bisa positif, bisa negatif. Kemudian yang ketiga itu biasanya dipilih yang ringkas, ringan, kemudian yang powerful, durable begitu ya, yang reliable di lapangan sehingga awet gitu, tidak mudah rusak begitu. Ya pokoknya instrumennya instrumen lapangan yang ringan, yang memenuhi beberapa kemudahan kalau kita melakukan pengukuran di lapangan. Kemudian yang keempat itu tentu saja adalah mudah dioperasikan, karena tentu saja pengukuran SP ini memang memerlukan pengoperasian yang sesederhana mungkin ya, karena hanya kalau bisa tinggal dipencet atau kita tinggal mengkonekkan kabel, kemudian sudah selesai gitu. Sudah bisa dibaca datanya. Oke, jadi alat ukur utamanya adalah seperti ini ya, jadi voltmeter. Kemudian yang kedua tentang DVM, penjelasan lebih rinci tentang DVM. Jadi di sini dituliskan kembali bahwasanya the basic equipment required is simple, consisting of a pair of electrodes. Jadi ini sudah ditunjukkan elektrodanya yang dihubungkan dengan kawat ya, dengan kabel dengan digital multimeter. Di sini sudah langsung dituliskan digital multimeter, karena multimeter analog atau voltmeter yang analog itu tidak bisa membaca yang negatif. Di sini juga dituliskan high input impedance
input impedannya cukup tinggi, biasanya sekitar 50 mega ohm ke atas ya, dan akurasinya bisa membaca 0,1 milivolt ya. Lebih kecil lagi lebih bagus, tapi sebagian besar digital voltmeter yang sekarang itu sudah bisa membaca 0,01 milivolt ya, atau 10 mikro ya, karena itu sudah cukup. Jadi order 0,1 sebenarnya sudah cukup, tetapi kalau lebih detail lagi ya lebih bagus lagi ya. Oke, kemudian ini ada apa namanya, satu hal yang menjadi perhatian kita semua, bahwasanya ada dua batasan atau dua ketentuan ya yang harus apa namanya, diamati ya, harus dilakukan pada saat pengukuran. Yang pertama itu adalah dicoba untuk menghindari spurious potensial. Ya, spurious potensial ini muncul bisa berbagai sebab ya. Bisa jadi intinya ada kebocoran potensial yang masuk ke dalam sistem kita. Kebocoran potensial itu bisa terjadi karena mungkin kabelnya luka, atau kabelnya yang meletakkan itu dekat dengan apa namanya, peralatan listrik begitu ya, kemudian melingkar-lingkar begitu dan sebagainya. Jadi coba dihindari spurious potensial yang mungkin bisa muncul ya, walaupun kalau kabel tidak bocor itu potensial yang bisa menambahkan nilai yang tidak kita inginkan pada kabel itu biasanya dengan sistem elektromagnet ya. Jadi dengan apa namanya, fenomena IM, membutuhkan frekuensi begitu. Nah, tapi bagaimanapun juga data yang kita ukur itu berubah sebagai fungsi waktu, sehingga kita coba apa namanya, hindari spurious potensial ini, atau potensial yang noise lah ya, noise yang bisa mempengaruhi pengukuran kita. Kemudian yang nomor 2 ini cukup penting, jadi base elektroda. Jadi memang di dalam pengukuran SP kan seperti saya sampaikan kemarin, yang kita butuhkan adalah data potensial di suatu titik, bukan bedanya, sehingga kita membutuhkan base yang nanti akan kita bisa hitung data di lapangan itu adalah data potensialnya, bukan lagi bedanya. Base ini harus ditempatkan di luar sistem, di atas muka air tanah, dan tidak dipengaruhi oleh kondisi, ya sedikit sekali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitar itu ya. Misalkan saja kondisi lingkungan itu mudah sekali perubahan air ya, kelembabannya mudah sekali berubah, kemudian ada aliran air, kemudian dekat dengan daerah tergenang dan sebagainya. Jadi, disarankan untuk dihindari ya. Ya, jadi ini apa namanya, kita mengasumsikan bahwasanya base itu suatu tempat yang relatif stabil dari kacamata kelistrikan, walaupun telurik mesti tetap berpengaruh di situ. Telurik akan terus berpengaruh. Tetapi telurik itu kan sifatnya regional ya, regional. Jadi diharapkan kalau saya ngukur potensial di titik itu dan titik di potensial yang lain, asalkan teluriknya masih dianggap sebagai apa namanya, nilai yang sama sebagai fungsi spasial dalam pengukuran yang tidak terlalu besar, maka kita bisa menghilangkan, karena potensial telurik di titik A dikurangi dengan potensial telurik di titik B akan hilang ya, nilainya akan 0. Oke, jadi intinya diusahakan reference atau base itu stabil mungkin dari kacamata kelistrikan. Ya, jadi dituliskan di sini bahwasanya kedua hal di atas tadi itu apa namanya, menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Tidak? Oh, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke alat ukur yang kedua, yaitu porospot ya. Jadi memang kita membutuhkan sebuah alat untuk menghubungkan antara DVM dengan tanah, katakanlah ya, dengan medium yang akan diukur. Ya, cara menghubungannya juga bisa dengan berbagai macam, bisa juga dengan besi stainless gitu ya. Kita
Karena yang colokan aslinya DVM itu kan juga besi stainless ya, yang cuma semacam jarum 2 biji itu yang bisa untuk nunul-nunul begitu, itu juga bisa langsung ditancapkan di tanah. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu kadang-kadang kalau yang diukur itu sesuatu yang basah seperti tanah begitu, lembab begitu, itu akan menyebabkan reaksi ya, mestinya ya. Jadi zat walaupun sudah di logam besi ya, walaupun sudah dibeli stainless, itu ketika ditempelkan dengan medium tanah, itu secara otomatis, karena tanah itu juga punya muatan-muatan sendiri, itu akan ada interaksi antara logam yang digunakan dengan tanah tadi ya. Katakanlah logam yang digunakan itu sudah menyimpan bermuatan negatif begitu ya, saya pasang di tanah, tentu saja muatan negatif tadi akan mengundang muatan positif di sekitar tanah untuk mendekat ya. Nah, itu akan menyebabkan ketidakstabilan susunan muatan di dalam tanah. Nah, oleh karena itu diperkenalkan sebuah elektroda yang relatif tidak berpengaruh ya, tidak mempengaruhi sifat kelistrikan dari yang diukur ya. Jadi idenya semacam ini. Jadi kalau saya punya sebuah logam di mana logam tadi itu saya tempelkan pada garamnya. Jadi garam dari logam itu, di mana garam tadi itu sudah jenuh dengan logam itu, tentu saja sudah tidak ada reaksi. Tetapi kalau garamnya belum jenuh, itu masih ada reaksi sehingga akan ada polarisasi ya, istilahnya ya, polarisasi antara logam yang saya pakai dengan garamnya. Tetapi kalau garamnya itu sudah dibikin jenuh, maka sudah tidak ada reaksi lagi. Tetapi kontak bagus, tetapi tidak ada reaksi. Nah, ide ini digunakan sebagai ide dasar dari poros pot ya. Jadi poros pot tadi, garam itu kan sifatnya bisa gel, bisa cairan begitu ya, yang bisa kita tempelkan ke dalam tanah begitu. Nah, mestinya akan ada kontak antara tanah dan garam itu tadi ya. Jadi akan ada kontak dengan tanah dan garam, kontak kelistrikan, dan logam yang digunakan sebagai elektroda tadi itu kontak dengan garamnya, sehingga akan meminimalisir adanya polarisasi. Nah, ide ini dipakai ya dengan contoh seperti ini ya. Jadi alat ukur seperti itu atau elektroda seperti itu disebut sebagai elektroda poros pot ya. Poros itu berpori, pot itu semacam wadah atau pot ya, atau wadah ya, pot ya. Oke. Seperti ini kira-kira bentuknya ya. Jadi ada sebuah pot begitu yang biasanya terbuat dari PVC begitu ya. Bisa dari pipa PVC atau bisa dari plastik begitu. Kemudian di bagian bawah di sini ini diberikan penutup yang berpori. Penutup yang berpori ini jadi suatu medium yang bisa rembes ya. Kalian bisa bayangkan bisa rembes. Jadi semacam genteng tanah liat itu juga bisa rembes, atau guci tanah liat itu bisa rembes, atau medium yang memang sudah dibuat untuk pori-pori ya. Pori-pori tetapi tidak sampai menetes begitu ya. Jadi ada pori-porinya tapi cuma lembab ya. Semacam gentong air, mungkin kalian malah belum pernah lihat ya gentong air yang dari tanah liat yang dibakar itu kalau masih tanah liat murni, kalau dikasih air nanti di bagian luarnya itu akan rembes ya. Seperti itu yang dimaksud dengan berpori di sini nih ya. Nah, maksud berpori ini supaya kontak antara fluida yang ada di garam yang ada di dalam pot ini tadi itu bisa kontak dengan tanah di sekitar atau tanah di tempat dia ditempelkan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, isinya pot ini apa? Isinya pot ini adalah logam dan garamnya. Logam dan garamnya itu yang sering dipergunakan itu adalah tembaga atau perak. Tembaga itu Cu, perak itu Ag. Nah, kalau kita gunakan tembaga, maka kita gunakan garamnya ya. Garamnya adalah
CuSO4 ya, atau tembaga sulfat ya, CuSO4. Nah, tembaga sulfat ini apa namanya, berupa kristal begitu, sehingga kristalnya harus kita hancurkan, kemudian kita beri air karena kita menginginkan apa namanya, larutan ya di situ. Kemudian garam CuSO4 ini kita aduk di situ remuannya supaya jenuh ya, jenuh. Tanda-tandanya jenuh itu berarti sudah tidak mau lagi terlarut garamnya. Jadi ada endapan garam di bawahnya. Itu berarti sudah jenuh. Seperti halnya kalau kalian bikin teh itu dikasih gula banyak sekali sampai gulanya itu sudah tidak mau larut. Ya, gulanya mengendap di bawah itu berarti jenuh. Ya, jenuh terhadap material yang dimasukkan. Nah, ini juga semacam itu. Jadi kita bisa menggunakan garam kristal CuSO4 itu yang dilarutkan di dalam air sampai jenuh. Nah, kalau kita menggunakan CuSO4 maka kita logamnya adalah tembaga. Kita juga bisa menggunakan logamnya adalah perak ya, Ag, dengan larutannya sini adalah larutan AgCl. AgCl ini bentuknya gel ya. Gel ya, mungkin sering dipakai di apa namanya, di atas prosesor ya. Kalau kalian suka membuka PC begitu, sebelum memasang pendingin prosesor itu diberikan pasta thermal gitu ya. Pasta thermal itu sebagian besar terbuat dari AgCl ini. Jadi kayak semacam odol gitu, warnanya putih gitu ya. Supaya karena dia punya konstanta thermal yang bagus, dia bisa menyalurkan panas dengan bagus. Nah, semacam itu. Jadi kalau kita masukkan logam kita itu ke dalam garamnya yang jenuh, maka bisa dikatakan sudah tidak terjadi lagi reaksi. Jadi tidak terjadi polarisasi di sini. Oke ya. Nah, jadi satu set ini itu dikenal dengan satu elektroda. Satu elektroda. Jadi kalau kita mau melakukan pengukuran SP ya minimal kita harus punya dua elektroda poros spot ini. Yang satu sebagai base, yang satu sebagai rover. Oke ya. Kemudian di bagian atas di sini itu logam tadi ditembuskan ke atas, menembus tutup pot ini tadi. Kemudian ini bisa dihubungkan dengan kabel, yang nanti akan dihubungkan dengan DVM kita. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan apa namanya, suatu elektroda yang bisa dikatakan minim terhadap reaksi polarisasi di tanah. Dengan demikian polarisasi nanti bisa kita abaikan ya di dalam kajian SP. Ini penting sekali ya. Jadi kalau kita menggunakan pengukuran SP dengan menggunakan logam, besi atau stainless, apalagi pakai besi ya. Besi itu otomatis akan ada reaksi ya, Fe di situ itu ya. Seperti kita kemarin lihat FeS itu ya. Di pirit itu besinya akan bereaksi dengan air atau dengan kelembapan di situ. Ya, sehingga akan otomatis akan menyebabkan spurious potensial tetapi akibat elektroda yang digunakan. Oke, kira-kira semacam itu. Ada yang mau didiskusikan di sini? Ada? Silakan. Belum? Oke ya. Kalau belum saya lanjutkan. Oke, ini adalah gambar dalam bentuk lain dari poros spot elektrod ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Jadi ini sama prinsipnya seperti tadi. Di sini ada sebuah pot yang bagian bawahnya itu terbuat dari tanah liat yang dibakar, yang dikenal dengan porselen ya, porselen pot. Dengan pot porselen yang berpori-pori. Kemudian ini juga contohnya sama, ada lapisan yang di tengah ini atau air yang di tengah ini, fluid yang tengah ini adalah CuSO4 solution yang tersaturasi ya, yang sudah jenuh dengan CuSO4 kristalnya masih mengendap di bawah sini nih. Kemudian logam yang digunakan adalah Cu, tembaga sampai di atas di sini nih. Nah, kemudian ini dibuat potnya kalau dia berbentuk panjang begini ya. Bisa pendek, bisa panjang. Oke ya. Jadi suka-suka gitu. Kalau di sini dituliskan ini panjang, ini approximate itu 3 feet ya, sekitar 1 meter dari ujung sini sampai ujung sini. Kadang-kadang perlu juga yang panjang begini karena di dalam operasionalnya itu elektroda poros spot ini harus ditanam.
ditanam dalam lubang ya. Lubangnya bisa 0,5 meter, bisa 70 meter begitu. Ya, diasumsikan sudah pengaruh dari perubahan kelembapan akibat suhu atau akibat matahari itu sudah sedikit ya. Ada kedalaman itu kemudian ditanam di situ itu. Nah, dengan demikian sudah ada kontak yang cukup baik. Kalau gagangnya ini panjang kan mengambilnya tidak harus tangannya masuk ke bawah gitu ya, tapi bisa dari atas, mungkin lebih efisien gitu. Tapi di geofisika itu adanya yang seperti ini, Oke. Kemudian ini adalah contoh lain yang ukurannya agak mini, yang sebelah kiri ini itu juga sama, yang digunakan adalah tembaga dan CuSO4. CuSO4 di dalamnya ini. Nah, ini ukurannya mini juga ya, sama, tapi prinsipnya adalah sama. Kemudian yang ini yang punya lab geofisika seperti ini, jadi sebesar gelas kopi begitu ya. Mungkin kalian bisa bayangkan kalau membeli kopi begitu ya, mirip sebesar gelas aqua gelas lah ya, segitu itu tingginya dan diameternya kira-kira semacam itu. Mestinya kalau sudah dibawa ke lapangan juga dia akan kotor semacam ini, karena dalam pemasangannya juga kadang-kadang diperlukan sedikit lumpur begitu ya, supaya kontak bagus ya. Intinya kontaknya adalah bagus dan kita tidak begitu banyak mengganggu di sistem itu. Oke. Nah, kemudian alat ukur tambahan yang lain itu biasanya adalah kabel, tentu saja kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara elektroda tadi dengan DVM kita ya. Jadi biasanya di sini karena kalau survei yang antara base dan rovernya itu jaraknya jauh, otomatis butuh kabel yang panjang, butuh kabel yang cukup panjang, dan biasanya hanya dibutuhkan yang kecil saja cukup ya, kecil yang penting itu agak kuat begitu ya. Karena apa? Karena kalau terlalu besar akan menjadi repot nanti, karena di lapangan bisa menjadi complicated. Tetapi kalau memang pengen dipasang dalam jangka waktu yang lama, pengukuran monitoring yang ordernya tahunan mungkin ya, agak relatif fix begitu, itu bisa digunakan kabel yang agak besar. Kemudian yang kedua, untuk survei itu biasanya dibutuhkan alat untuk menanam poros pot ya. Itu bisa menggunakan alat pelubang, bisa cangkul atau pisau besar, atau untuk membuat biopori begitu ya, biar lebih cepat dok gitu, yang semacam ya kayak alat gunting biopori gitu ya, dimasukkan kemudian dicapit ke atas gitu. Jadi intinya kita membutuhkan alat untuk menanam poros pot, karena disarankan poros pot itu tidak hanya ditempelkan di permukaan saja, tetapi dibikinkan lubang ya, supaya kondisi kelembabannya bisa menjadi masih terjaga gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga memerlukan lumpur bergaram, walaupun ini sangat tidak disarankan ya. Kalau bisa tidak pakai lumpur bergaram ya oke, tetapi kadang-kadang di tempat-tempat tertentu itu sangat kering ya, sangat kering. Jadi walaupun sudah digali sedalam 0,5 meter gitu, masih kering di dalamnya, itu boleh dipakai lumpur garam yang digunakan untuk membuat kontak saja, buat kontak antara medium di situ dengan elektroda poros pot yang kita pakai. Tapi diharapkan tidak banyak, karena kalau kita menambahkan lumpur garam di situ secara otomatis akan membedakan potensial yang terekam di situ, atau distribusi muatan akan berbeda di situ. Lumpur saja bisa, kalau misalkan ada lumpur saja ya lumpur saja, tetapi kalau pengen lebih bagus kualitas lumpurnya ya diberi garam sedikit. Oke. Kemudian yang ketiga itu biasanya dibutuhkan penutup, apalagi kalau untuk praktis di lapangan itu biasanya saya tuliskan di sini plastik hitam, karena itu mudah didapatkan di lapangan dan relatif bisa terjaga ya, kelembaban suhu di situ, kelembaban dan suhu di situ kita tutupin plastik. Kalau yang beberapa orang itu kadang-kadang menggunakan styrofoam ya, atau gabus itu untuk menutup di atasnya. Oke, tapi bisa terserah ya, kalau bawanya ya enak plastik hitam kemudian dikasih batu itu udah cukup.
Kemudian jangan lupa di bawah air, jangan terlalu banyak juga memberikan air ke dalam elektroda poros pot dengan tanah tadi, karena bisa mengganggu muatan-muatan di situ ya. Jadi kita bisa gunakan air ataupun air garam, asalkan jangan banyak-banyak. Oke, jadi alat ukur SP tambahan ya semacam ini. Tentu saja alat-alat yang lain ya mestinya dengan catatan atau GPS ataupun HT itu juga diperlukan ya, yang untuk mencatat nilai potensial yang diukur. Atau kalau instrumen kita itu sudah bisa mencatat dengan otomatis ya lebih bagus lagi. Tapi seperti saya sampaikan kemarin, biasanya geofisika itu kalau selama data itu masih bisa ditulis tangan, itu akan ditulis tangan. Jadi untuk menjaga supaya kalau misalkan ada problem elektronik di alat sehingga datanya tidak bisa di-retrieve misalkan seperti itu masih bisa diselamatkan, kita masih punya data hard copy-nya. Tetapi ada data-data geofisika yang sama sekali tidak bisa ditulis. Misalkan saja pengukuran EM itu nggak bisa ditulis karena yang direkam adalah data medan listrik sebagai fungsi waktu, dan cepat sekali ya, kalau ditulis kesulitan sekali ya karena cepat sekali perubahannya, bisa sekian kali per detik ya, tergantung frekuensi yang dipakai. Oke, tapi kalau masih bisa ditulis biasanya akan ditulis. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Tidak? Oke, kalau tidak saya lanjutkan lagi. Ini adalah beberapa contoh instrumen SP yang ada di pasaran. Sebagian besar karena SP itu merupakan pengukuran yang tidak disengaja, itu akan ikut ketika kita melakukan pengukuran geolistrik. Biasanya instrumen SP itu include dalam instrumen geolistrik ya. Ini ada beberapa contohnya. Yang di tempat kita itu bisa menggunakan OYO ya, OYO MacOhm, atau DVM biasa itu juga sudah bisa. Ini contoh-contohnya saja. Jadi intinya kita memerlukan dua slot ya, dua kontak yang di situ biasanya tertulis ground dan plus atau minus dan plus. Oke ya. Yang minus itu adalah di base, kemudian yang plus itu adalah yang di rover. Oke. Jadi kalau alat geolistrik itu ya biasanya ada 4 gini ya, yang 2 itu digunakan untuk injeksi arus, 2 yang lain itu digunakan untuk merekam beda potensial atau merekam tegangan. Oke, kira-kira semacam itu. Beberapa instrumen itu kalau yang untuk voltmeter ya seperti DVM gitu ya, langsung bisa keluar angkanya atau tersimpan di instrumen tersebut. Nah, kemudian di dalam pengukuran itu bisa ada beberapa cara pengukuran. Yang pertama itu yang dikenal dengan leapfrog ya, atau ada yang menyebut sebagai metode gradien ya. Jadi pengukurannya gradien atau leapfrog. Leapfrog atau metode gradien itu diukur dengan cara semacam ini. Jadi pertama kali titik 1 ini itu bisa kita anggap sebagai base, sehingga dimulai dari yang ini negatif, yang 2 merah ini adalah titik positifnya, yang 1 ini titik negatif, yang 2 ini titik positifnya ya, begitu ya. Jadi dengan pengukuran yang pertama ini kita akan mendapatkan sebuah nilai beda potensial, sebuah nilai tegangan pengukuran 1-2 katakanlah semacam itu ya, yang nilainya adalah pengurangan atau selisih potensial di titik kedua dikurangi potensial titik ke-1 yang kita anggap sebagai base. Nah, kemudian untuk titik selanjutnya kita bisa kerjakan dengan memindah kutub negatif ya dari DVM tadi ke titik nomor 3. Kutub negatifnya dipindah ke titik nomor 3 di sini nih. Ya, jadi kemudian didapatkan beda pengukuran di sini. Tentu saja beda pengukuran di sini tetap nilainya adalah potensial di titik kedua dikurangi potensial di titik ketiga. Gitu ya. Jadi di sini didapat beda potensial 1, ini dapat beda potensial 3. Beda potensial 2. Kemudian titik selanjutnya itu yang merah yang kutub positif dari DVM itu dipindah melompati kutub negatifnya ke titik keempat di sini nih. Ya.
Jadi ini saya gambarkan banyak, ini hanya untuk ilustrasi saja. Tapi ternyata sebenarnya hanya satu alat yang saling yang bergeser begitu ya. Oke, jadi kalau untuk yang titik yang ketiga ini atau tegangan yang ketiga ini adalah selisih potensial keempat dikurangi potensial ketiga. Ya. Nah, jadi begini seterusnya ya. Kemudian yang ketiga titik kutub negatif ini akan pindah ke titik yang kelima begitu. Kemudian nanti kutub positif di keempat pindah ke 6 dan seterusnya. Jadi saling melompati begitu. Kayak lompat katak ya. Jadi dikenal dengan leapfrog. Ada beberapa keuntungan dengan menggunakan leapfrog ini. Kalau dengan menggunakan leapfrog ini secara normal kita bisa katakan bahwasanya kabelnya jadi terbatas saja ya sepanjang dipol yang kita ukur ini ya. Kalau dipol ini panjangnya 30 meter ya kita hanya butuh kabel 30 meter saja yang nanti jalan begitu. Ya. Jadi lebih simpel begitu dan ini bisa dilakukan di lapangan yang mungkin one way begitu ya, one way begitu, muter begitu. Nanti kembali ke titik semula dari lewat jalan yang lain. Nah, tapi beberapa kerugiannya itu kita harus kerugian yang utama kita harus memproses ulang ya. Kita harus memproses ulang karena apa namanya yang kita ukur ini base, ini sebagai rover. Yang selanjutnya yang base tadi pindah ke sini. Ini sebagai rover. Rovernya pindah ke sini, base-nya di sini ya. Jadi ada semacam lompat-lompatan semacam itu. Nah, ini yang menjadi krusial yang nanti harus kita lakukan cara menghitung ya, cara koreksian. Ya. Karena apa? Karena yang kita butuhkan itu adalah nilai potensial di titik ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Padahal yang kita ukur adalah beda potensialnya. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalkan medan E itu jalan dari kiri ke kanan, kalau medan sorry ya, medan E itu berjalan dari kiri ke kanan, maka otomatis pengukuran dengan cara ini saya akan mendapatkan tegangan yang berbalik-balik ya. Jadi yang tegangan pertama ini itu nilainya katakanlah positif. Kemudian tekanan yang kedua ini menjadi negatif. Karena apa namanya elektroda yang kita pakai sesuai dengan kutub DVM-nya itu dibalik. Ya, sesuai dengan kutub DVM dibalikkan dan E-nya tetap dari kiri ke kanan. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan nilai tegangan yang kebalikan. Jadi kalau misalkan di sini plus 10, di sini mungkin minus 15 atau minus 40 begitu ya. Tapi apa namanya? Nilainya biasanya berkebalikan. Gitu. Kemudian kalau diukur lagi di sampingnya lagi menjadi positif lagi, kemudian negatif lagi, positif lagi dan seterusnya. Nah, cara pengukuran ini disebut sebagai cara leapfrog dengan berbagai keunggulan dan kelemahan tadi. Oke ya. Kemudian cara yang kedua itu disebut sebagai fixed base ya. Fixed base. Fixed base itu kalau contoh pengukuran dalam lintasan ya jadi semacam ini. Ini berupa lintasannya. Kemudian satu elektroda poros spot sebagai base itu di titik yang konstan yang berada di luar sistem. Ya, berada di luar sistem. Dan itu konstan, ya konstan. Cara pengukuran fixed base ini otomatis apa namanya? Biasanya DVM itu jalan dengan titik terdekat begitu, atau kalau DVM-nya itu sulit untuk dijalankan, harus diam di tempat ya kita harus butuh kabel yang bisa ditarik ke arah kanan ini ya. Nah, jadi di sini yang kita gerakkan hanya elektroda yang roofing saja, yang yang bergerak saja, rovernya saja. Jadi satu, jadi tinggal jalan begitu. Secara otomatis kalau semakin jauh titiknya dengan base, ya otomatis kabel yang di sini ini jadi semakin panjang ya, jadi semakin panjang. Atau kalau instrumennya diam ya kabel yang sebelah kanan ini jadi semakin panjang dan ketika selesai harus kembali lagi ke titik base karena digunakan untuk penggulungan kabel ya, apa namanya ya, di pick up lagi ya,
dikembalikan lagi, dibungkus lagi gitu. Nah, kalau dari di sini dia menjadi kebutuhan kabel untuk lapangan menjadi lebih besar kalau dengan fixed base ini. Kebutuhan kabel menjadi lebih tinggi, lebih besar karena kabelnya menjadi lebih panjang, dan kemungkinan kabel luka, kabel bocor itu juga menjadi lebih tinggi ya, karena kalau kondisinya bisa dibayangkan kondisinya hutan begitu, naik turun begitu dengan mengolor kabel akan riskan, sehingga lebih bagus kalau kabelnya itu tidak ditarik tetapi diulur begitu ya. Kita jalan sambil melepas kabelnya tidak mendapatkan tekanan tarik ya, tidak mendapatkan gaya tarik sehingga lebih awet gitu. Nah, tapi keuntungan dari sisi pengolahan datanya itu kita bisa langsung mendapatkan nilai potensial di titik tersebut karena nilai base-nya tetap ya, nilai base-nya tetap, sehingga kita bisa mendapatkan langsung potensial di titik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena langsung dikurangi saja, jadi beda ini dan ini, beda ini dan ini, beda ini dan ini gitu ya. Jadi kalau base-nya kita anggap konstan sebagai fungsi waktu, ya secara otomatis potensial ini akan langsung bisa digambarkan, langsung bisa didapatkan. Nah, menurut Corwin di dalam bukunya itu juga kita bisa gambarkan lagi, dia menggambarkan lagi caranya seperti ini. Yang A dan B ini sama, tetapi cuma visualisasi dari atas gitu ya. Visualisasi dari atas. Yang fixed base itu yang bulat ini adalah yang base-nya, kemudian yang X ini yang rovernya. Ya, ini kabelnya bisa ditarik ke sana kemari atau jalan ke sana kemari ya. Ini jalan ke sini, kemudian jalan ke sini ya gitu. Atau kabelnya intinya semacam ini ya. Jadi dari rover sama base itu terhubung langsung dengan base yang diam. Kemudian yang gradien itu juga sama seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi dia memang menyarankan leapfrog, tapi dia juga tidak bisa digunakan juga yang tidak leapfrog tadi, semacam dipol yang bergeser begini ya. Ini minusnya itu bergeser begini. Nah, kalau minusnya bergeser itu tentu saja ada kelemahannya, akan ada tambahan akumulasi dari beda potensial dari dua poros spot yang dipakai. Nanti kita coba lihat ketika diproses data ya. Jadi caranya semacam ini, bisa bergeser begini tetapi juga bisa leapfrog begini. Nah, ya. Kemudian juga bisa kombinasi dari keduanya, terutama kalau kabelnya terbatas sehingga base-nya itu relatif terlalu jauh begitu ya dengan survei, sehingga bisa dibuat extended base ya. Jadi dari sini pengukuran rover, nah di sini kemudian base-nya itu kita pindah ke sini. Yang datanya harus terhubung ya, karena yang diukur adalah data yang bukan mutlak ya, data terreference. Datanya harus terreferensi dengan titik yang mana. Nah, ini base-nya dipindah ke sini, kemudian mengukur rover sekitar sini, kemudian base-nya dipindah ke rover di sini. Tapi intinya harus saling terikat semacam ini, harus menjadi kayak ranting pohon begitu yang terikat. Karena apa? Karena nanti data-data yang ada di sini itu harus bisa diikatkan ke sini, harus bisa diikatkan ke satu titik base. Kalau begini kan titik base-nya menjadi 3 ya. Tiga titik base ini harus bisa diikatkan menjadi satu titik base. Ini namanya adalah kombinasi. Kadang-kadang diperlukan juga cara pengukuran semacam ini ya. Jadi memang perlu desain pengukuran yang handal ya, karena nanti di lapangan otomatis tinggal jalan saja kalau pengukuran desainnya sudah handal. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak? Cukup jelas ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ilustrasinya kira-kira semacam ini ya. Ini bisa kalian bayangkan, ini adalah sebuah ilustrasi survei SP pada suatu lapangan yang saya sayat gitu ya. Ini adalah surface-nya, permukaannya. Kemudian ini adalah lapisan bagian bawah dari unweathered sedimen mungkin ya. Kemudian di bawahnya adalah batuan yang relatif fresh, yang kayak tanda lebih kecil lebih besar ini di sini biasanya batuan beku yang lebih tua atau metamorf gitu yang lebih tua. Kemudian ini ada intrusi yang membentuk mineralized dike ya, membentuk zona-zona mineral di sini.
Ini mungkin kepotong kemudian tertimbun oleh sedimen ya, sedimen lepas di sini. Nah, kita bisa melakukan pengukuran kira-kira dengan semacam ini ya. Kita pasang base station. Di beberapa buku dia menyarankan itu sekitar 5 kali ya, 5 kali dari luasan survei atau 5 kali panjang dari surveinya. Jadi cukup jauh ya. Beberapa teori menyebutkan semacam itu, tapi aplikasi di lapangannya ya mestinya tidak bisa sejauh itu. Kalau pengen ideal ya bisa cukup sejauh itu. Ya, di dalam base itu bisa di zoom kira-kira menjadi semacam ini ya. Ini saya zoom in. Di base ini kira-kira menjadi seperti ini, seperti saya sampaikan dulu kira-kira ya. Ini diberi lubang, dibuat lubang, kemudian elektrodanya dipasang di sini, elektroda poros spot tadi, kemudian diberi soil sekitarnya di sini supaya kelembaban yang di bawah ini relatif lebih terjaga. Kemudian kabelnya dibawa keluar, kemudian baru ditutupi oleh styrofoam dan ditindih dengan batu. Ya, styrofoam ini salah satu cara supaya kelembaban di sini relatif tidak berubah. Apalagi base itu kalau pengukurannya selama beberapa hari itu harus di maintain supaya relatif stabil di situ ya. Kelembabannya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kita juga pasang kabel panjang begitu. Ini wire reel ya, bisa pakai reel kabel begitu ya untuk menggulung kabel. Kemudian di titik roving station 1 di sini ini di lokasi pengukuran, di lokasi target. Ya, ini contohnya yang digital voltmeternya ikut bergerak ya, ikut bergerak. Jadi kabelnya digeret dulu sampai pada titik 1, kemudian elektroda pertama ini dipasang, kemudian dikoneksikan. Yang minus tentu saja itu terkait dengan base, itu selalu yang minus ini. Kemudian yang kutub positif dipasang di elektroda poros spotnya. Kemudian diukur, lakukan pengukuran. Pengukurannya tentu saja tidak hanya sekali. Karena apa? Karena secara otomatis nilainya akan berubah-ubah. Nilai potensialnya itu berubah-ubah sebagai fungsi ya telurik gitu tadi ya, nilainya berubah-ubah, sehingga disarankan diukur banyak kali ya, 10 kali mungkin, kemudian dirata-ratakan. Nah, di dalam pengukuran ini yang penting juga itu harus dicatat waktunya. Waktu pengukurannya harus tercatat. Pengukuran pertama berapa, kedua berapa, dan seterusnya setiap stasiun ini. Ya, karena waktu nanti akan bisa digunakan untuk time correction ya. Kenapa butuh time correction? Karena ternyata titik di sini kan nilainya berubah-ubah sebagai fungsi telurik ya. Kadang-kadang kalau pada saat sore hari itu potensialnya berubah sekali. Pagi hari berubah, panas terik juga berubah. Itu bukan perubahan karena spasial yang kita inginkan, tetapi perubahan karena time, sehingga kita harus kaji nanti cara koreksi potensial dari sisi waktu ya, dari sisi perubahan teluriknya. Oke. Jadi kemudian typical station spacing itu 100 meter, tapi bisa mulai dari 10 sampai 200. Jadi antar stasiun ini bisa 100 meter atau ya bebas ya dari 10 sampai 200 meter. Oke. Kemudian kalau pengukuran yang pertama itu sudah selesai, sudah fix begitu, mungkin diambil gambarnya, di posisinya sudah clear. Kemudian relnya ini diperpanjang lagi sampai ke stasiun yang kedua bersamaan dengan digital voltmeter dan elektroda poros spotnya itu dibawa ke roving station 2 dan dipasang di sini. Nah, ini dilakukan pengukuran seterusnya. Nah, ini contoh pengukuran yang fixed base. Kalau yang leapfrog ya hampir mirip ya, cuma tinggal seperti itu. Oke, jadi saya harapkan kalian sudah punya bayangan. Jadi kalau kalian besok praktikum non seismik ada materi SP itu sudah teringat ya. Oh, caranya semacam ini. Diharapkan sudah masih bisa mengingat dengan baik karena ilustrasinya saya pikir sudah sangat jelas ya. Kemudian ini beberapa contoh ilustrasi maupun akuisisi datanya ya, yang di sebelah kiri atas ini ilustrasi yang lain gitu ya, sama dengan tadi tapi ada gambar voltmeternya, ini ada COM, ini ada DCV ya.
Hampir mirip seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi yang ground atau di sini dituliskan COM itu sebagai base-nya. Oke, jadi di sini kabelnya dibawa kemana-mana. Oke, kemudian yang digambar di sebelah atas ini adalah contoh elektroda poros spot ketika operasional di lapangan. Di sini disarankan sebisa mungkin kabel itu tidak menempel di tanah sebisa mungkin, karena bisa bisa untuk mengurangi kemungkinan bocor, kemudian kontak dengan tanah dan menimbulkan kebocoran potensial. Ya, jadi ini diharapkan sebisa mungkin kabel itu tidak menyentuh tanah. Kalau bisa, kalau memang sulit ya mungkin bisa diganjel dengan batu atau apa begitu. Yang penting tidak banyak menyentuh fluida yang ada di atas tanah. Biasanya kalau di atas rumput gitu pagi-pagi itu ada embun itu ya, itu juga bisa jadi akan, kalau kabelnya bermasalah itu bisa jadi akan menimbulkan masalah besar di seluruh pengukuran ya, di seluruh pengukuran sekali lagi. Nih. Kemudian ini contoh orang luar negeri sedang melakukan pengukuran. Ini poros spotnya. Dia membuat lubang tidak dalam-dalam banget, tapi karena mungkin hanya sebentar begitu, dianggap kontaknya sudah cukup bagus ya, sudah oke. Kemudian ini DVM-nya ya seperti ini saja, dicatat begitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau survei itu simpel sekali, ya, kalian hanya membutuhkan kabel, membutuhkan digital voltmeter yang sekarang sudah sangat murah, yang 100 ribuan itu juga sudah bagus, sudah input impedannya besar, sudah ada stop gitu ya. Jadi kita pengen menghentikan pengukuran pada saat-saat tertentu itu stop, catat waktunya, kemudian angkanya stop. Karena kalau tidak di stop itu dia akan bergerak terus ya. Memang kadang-kadang akan stabil, tetapi butuh waktu yang agak lama ya. Tadi akan bergerak terus. Oke. Kemudian yang di selanjutnya yang ini contoh juga menggunakan rel kabel yang seperti gambar tadi. Ini ada air ya sama semprotan yang digunakan untuk membuat lembab sedikit dari titik yang diukur. Kemudian ini yang di C ini adalah contoh elektroda poros spot seperti saya sampaikan tadi ilustrasinya. Kemudian yang ini adalah contoh pengukuran di lapangannya. Hampir mirip seperti tadi ya. Ini malah sampai 3 orang karena yang satu mungkin sebagai pencatat dan penentu titik dan sebagainya mungkin ya. Oke, ini hanya 1 orang saja sebenarnya cukup ya, karena hanya memindahkan, mungkin butuh orang untuk membawakan atau mengolor kabel gitu. Oke, kira-kira akuisisi datanya semacam ini. Oke, yang ini untuk besok, kita lanjutkan besok lagi. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, masih 2 menit. Saya mau tanya, Pak. Oke, silahkan Mas. Sebentar, Mas siapa ya? Iqbal. Oke, Iqbal. Oke, silakan Mas Iqbal. Itu kan poros spot kan diisi cairan gitu kan, Pak. Nah, itu memungkinkan kalau misal di tengah pengukuran cairannya habis atau enggak gitu, Pak. Oke, gimana Mas? Waktu di tengah-tengah pengukuran tuh cairan yang ada di poros spot yang CuSO4-nya tuh bisa habis atau enggak? Oh iya. Iya. Kalau misal kan harus berarti kan harus diisi ulang lagi. Itu apakah bisa merubah kayak konfigurasi sih, Pak? Mungkin lebih ke apakah ada data-data yang terpengaruh karena harus ngisi ulang ataupun ganti poros spot gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Jadi tentu saja kalau yang dipakai adalah CuSO4 yang cair begitu, itu biasanya akan berkurang sedikit ya, terutama kalau pori-pori dari poros spot yang kita pakai itu agak besaran dikit ya. Jadi rembesnya kebanyakan gitu ya. Jadi memang disarankan itu setiap pagi itu harus dicek instrumen itu, kalau kurang ya ditambahkan airnya. Dan yang agak penting ini kadang-kadang dilewatkan itu adalah pengukuran potensial antar poros spot ya. Kita pakai dua poros spot, mesti pakai 2 poros spot. Nah, biasanya 2 poros spot ini kadang-kadang potensial internalnya itu berbeda-beda. Mestinya kita harus dekatkan di dalam air begitu yang kontaknya bagus, kemudian kita ukur potensialnya. Mestinya potensialnya yang bagus adalah sekecil mungkin. Ya, sekecil mungkin. Jadi kalau potensialnya agak tinggi ya mungkin kita harus atur ulang poros spot tadi supaya didapatkan potensial yang sekecil mungkin.
Karena ini penting juga, karena ini nanti akan kita bawa ke lapangan, dan beda potensial akibat dua poros spot ini itu akan ikut semua di dalam data pengukuran. Jadi biasanya rule of thumb-nya ya sekitar 2 mV ya. Dia asumsikan atau diusahakan sekitar lebih kecil dari 2 mV beda potensial antar dua poros spot. Nah, seperti Mas Iqbal sampaikan tadi, kadang-kadang di lapangan itu cairannya mulai menipis ya. Asalkan kontak dari besi atau tembaga di dalamnya tadi masih menempel dengan cairan yang ada di dalamnya, itu saya pikir masih bisa dipakai. Tapi kadang-kadang ada poros spot yang tidak bisa kelihatan dalamnya. Misalkan seperti contoh gambar poros spot yang mana tadi ya, yang ini itu tidak kelihatan dalamnya karena semuanya PVC begitu. Jadi apakah habis harus dibuka begitu. Oke. Jadi asalkan logam fluida yang ada di dalam tadi sudah kita bikin jenuh, pengurangan air di dalam fluida itu tidak masalah. Ya, tidak akan mempengaruhi. Yang penting masih ada cairannya dan logam CU-nya masih kontak dengan baik. Itu jawaban dari saya, Mas Iqbal, kira-kira semacam itu ya. Jadi memang harus selalu dicek ulang. Lebih bagus membawa spare dengan pertama kali harus dicek potensial tiap-tiap elektroda yang kita pakai nantinya itu sudah fix dulu. Kemudian ketika membawanya juga ditempatkan di suatu tempat yang tidak kering bener gitu ya. Jadi suatu wadah. Biasanya ada wadah poros spot begitu yang terbuat dari gabus begitu ya. Dibuatkan wadah yang ada kayak keranjang belanja itu terbuat dari gabus, sehingga di bagian bawahnya ditempelkan di bawah gitu, sehingga otomatis tidak berkurang airnya di situ. Tapi kalau bawanya pakai tas ransel itu ya nanti basah semua karena airnya bisa nempel di kain tas ransel tadi, dan lama-lama airnya akan berkurang. Begitu Mas Iqbal. Jadi memang agak krusial, tetapi itu bukan menjadi isu yang sangat penting karena memang sudah disiapkan sejak pagi. Gitu Mas Iqbal ya. Terima kasih Pak. Oke ya, ada lagi yang mau didiskusikan? Tidak? Oke, kalau tidak saya pikir saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.